Pernahkah Anda merasakan ada bisikan batin yang menuntun saat mengambil keputusan sulit atau menerima sebuah firasat, sebuah feeling yang tak bisa dijelaskan nalar, yang ternyata menyelamatkan Anda dari mara bahaya? Atau mungkin Anda pernah mencium wangi bunga melati di malam hari tanpa ada sumbernya, pertanda kehadiran seseorang dari alam yang berbeda. Ketahuilah, kita tidak pernah berjalan sendirian. Di belakang kita berdiri barisan jiwa-jiwa agung yang terhubung oleh tali darah dan tali spiritual. Mereka adalah para leluhur yang akarnya menancap kuat pada diri kita. Pada wejangan kali ini, kita akan membuka gerbang gaib untuk memahami cara sambung roso dengan para leluhur. Pertama, kita akan mengerti mengapa leluhur adalah jembatan penting sebelum kita bisa mengenal Gusti. Kedua, kita akan membedah tuntas 3 cara leluhur mengirimkan pesan kepada kita. Melalui raga, melalui cipta, dan melalui sukma. Dan yang ketiga, kita akan mengungkap satu lelaku atau amalan paling sederhana, namun paling kuat untuk membuka dan memperlancar komunikasi batin ini. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh kembali di Kaspuhan Luhur Raja Mantra, tempat kita bersama Ngangsu Kauru, menimba ilmu adiluhung warisan nenek moyang. Sebelum wejangan ini kita lanjutkan, saya persilakan para kadang semua untuk menekan tombol subscribe agar jalinan roso di antara kita tidak terputus dan selalu tersambung dalam frekuensi kawicaksanan. Baik, mari kita mulai perjalanan ini. Banyak yang bertanya, mengapa harus leluhur? Mengapa tidak langsung saja kepada Tuhan, kepada Gusti Ingkang Murbeng Dumadi? Pertanyaan yang bagus. Namun coba renungkan ini, bayangkan Anda hendak pergi ke sebuah kota yang belum pernah Anda datangi, misalnya Boyolali. Tentu Anda akan kebingungan jika tidak ada yang menjemput atau memberi petunjuk jalan. Di alam dunia yang kasat mata saja kita bisa tersesat, apalagi kelak saat kita menyeberang ke alam kematian, menuju sowan kepada Gusti, yang wujudnya tak terpikirkan, tak terbayangkan, dan tak terkatakan. Disinilah peran agung para leluhur. Mereka adalah para penjemput, para guiding angel, pemandu kita di alam sana. Mereka adalah sosok yang energinya pernah kita kenali, yang wujudnya pernah terekam dalam memori kita. Mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan yang paling mudah kita jangkau dengan rasa dan batin kita. Namun, jangan salah kaprah, tidak semua roh orang yang telah meninggal bisa disebut leluhur. Kata leluhur berasal dari kata luhur, yang artinya tinggi, agung, atau matang. Roh leluhur adalah jiwa-jiwa yang kesadarannya sudah tinggi, sudah selesai dengan urusan duniawinya, dan tidak lagi gentayangan karena kemelekatan. Merekalah yang memiliki kapasitas untuk membimbing dan menjaga anak cucunya. Lalu, bagaimana cara mereka yang sudah berada di alam keluhuran itu berkomunikasi dengan kita di alam nyata? Ada 3 gerbang utama yang mereka gunakan. Gerbang pertama melalui raga, melalui pesan darah. Leluhur mewariskan cara perlindungan melalui jalur yang paling mendasar, yaitu DNA kita. Di dalam aliran darah kita, tersimpan memori genetik dari ribuan generasi. Inilah yang disebut pesan getir. Pernahkah Anda tiba-tiba merasa tidak ingin memakan sesuatu, padahal makanan itu terlihat lezat? Lalu Anda mendengar kabar orang lain sakit setelah memakannya. Itu adalah pesan dari DNA leluhur Anda yang mengingatkan bahwa makanan itu berbahaya bagi tubuhmu. Atau ketika hidungmu tiba-tiba bersin saat memasuki ruangan yang udaranya kotor. Itu adalah sistem perlindungan warisan leluhur yang bekerja secara otomatis. Belajarlah untuk peka, untuk mendengarkan bahasa tubuhmu sendiri, karena di sanalah leluhur paling sering berbisik. Gerbang kedua, melalui cipta, melalui pesan pengetahuan. Leluhur juga menitipkan bimbingan melalui pikiran dan akal budi kita. Ini diwariskan melalui 2 cara, sastra atau ajaran tertulis, dan tutur
atau ajaran lisan yang disampaikan dari generasi ke generasi. Pitutur luhur dongeng, tembang-tembang kuno, hingga nasihat dari orang tua kita. Semua itu adalah jembatan pengetahuan dari para leluhur. Bahkan, jangan pernah meremehkan nasihat dari orang lain. Bisa jadi, melalui mulut seorang teman atau bahkan orang asing, leluhur sedang menitipkan sebuah pesan penting untukmu. Diperlukan kerendahan hati untuk bisa menangkap pesan-pesan semacam ini. Gerbang ketiga, melalui sukma, melalui pesan gaib. Inilah cara komunikasi yang paling subtil dan paling sering dirasakan. Ketika leluhur yang sudah tidak lagi berwujud fisik ingin menyampaikan pesan, mereka akan menyentuh langsung ruh atau sukma kita. Pesan ini seringkali datang dalam bentuk keletek atau intuisi. Sebuah keyakinan kuat dari dalam hati tanpa alasan logis. Bisa juga melalui mimpi-mimpi yang syarat akan simbol sasmita atau perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul sebelum sebuah kejadian buruk terjadi. Kadang cara mereka melindungi kita pun unik. Mungkin motor Anda tiba-tiba mogok di jalan, atau ada urusan sepele yang membuat Anda terlambat pergi. Bisa jadi itu adalah cara leluhur menahanmu agar terhindar dari kecelakaan atau musibah yang lebih besar di tempat tujuan. Selalu berprasangka baik pada setiap kejadian, karena semesta punya cara kerja yang misterius. Setelah mengetahui ketiga gerbang komunikasi itu, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara kita membuka gerbang itu lebar-lebar? Bagaimana cara menghaluskan energi kita agar lebih mudah menerima petunjuk-petunjuk itu? Ada banyak lelaku, banyak amalan. Namun, ada satu lelaku utama, satu amalan kunci yang menjadi pondasi dari semuanya. Apakah itu? Hormati dan baktilah kepada kedua orang tuamu. Sesederhana itu, karena orang tua adalah wakil leluhur yang paling nyata di hadapan kita. Mereka adalah gerbang fisik tempat DNA leluhur diwariskan kepada kita. Menghormati orang tua adalah cara paling langsung untuk menghormati seluruh garis keturunan di belakang mereka. Ketika hubunganmu dengan orang tua baik dan selaras, maka koneksi DNA itu akan aktif. Pintu rezeki, pintu kesehatan, dan pintu bimbingan gaib akan terbuka dengan sendirinya. Karena restu mereka adalah getaran yang meresonansi hingga ke alam leluhur. Inilah jalan bakti yang paling utama. Setelah itu, perbanyaklah rasa terima kasih. Kirimkan doa-doa terbaik bagi para leluhur, baik leluhur genetik yang mewariskan darah, maupun leluhur fenotip, yaitu para guru suci, para nabi, dan para bijak yang ajarannya membentuk sifat dan kesadaran kita. Jadi para kadang, berkomunikasi dengan leluhur bukanlah soal memanggil arwah atau praktik klinik. Ini adalah soal menyambungkan kembali roso, menyelaraskan kembali frekuensi batin kita dengan akar spiritual kita sendiri. Mereka tidak pernah meninggalkan kita. Mereka ada di dalam aliran darah kita, dalam kebijaksanaan yang kita pelajari, dan dalam bisikan nurani kita yang paling dalam. Tugas kita hanyalah belajar untuk hening, peka, dan mendengarkan. Semoga wejangan ini bisa menjadi suluh, menjadi penerang bagi kita semua untuk kembali terhubung dengan akar kebijaksanaan kita. Terima kasih panjenengan telah membersamai saya hingga akhir. Rahayu, rahayu, rahayu Sagong Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.